ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah, enak hadirin. Tolong bangunkan santri yang tidur itu ya. Kasihan nanti nggak dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mana para mahasiswa STAI adakah? Sekarang nggak pakai sialah mahasiswaan, maluan pakai, oh sedang dilipat. Ya baik, terima kasih. Harusnya pakai atau tidak? Tahu arti disiplin apa? Kemampuan melakukan yang semestinya dilakukan. Jadi kalau kita tahu dan kita lakukan itu baik. Kalau yang memang menjadi kewajiban kita lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah. 1, pemimpin yang adil, imam yang adil. Jadi takdir memiliki kedudukan, itu Allah yang menetapkan, tetapi mau adil atau tidak syariatnya itu yang diperjuangkan. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini nanti di akhirat dikala tidak ada naungan akan menjadi hamba pilihan Allah yang dilindungi Allah. 2, di padang mahsyar nanti ini ya, maaf. Yang kedua yang akan mendapatkan naungan adalah pemuda yang tumbuh dewasa dan senang sekali ibadah. Jadi pemuda, kaum muda ya. Wah, kalau pemuda lelaki akhwat bagaimana? Sama. Karena masa muda itu adalah masa yang penuh gejolak. Ilmunya belum banyak, keinginannya banyak. Banyak hal yang belum tahu dan ingin dicoba. Maka tidak sedikit kaum muda yang terjerumus, tergelincir. Tetapi pemuda-pemudi yang waktu mudanya ini ibadahnya bagus. Dan melihat ya di pesantren ada para pemuda yang jam 3 itu sudah menangis sholatnya tuh, Masya Allah. Ingat Allah, ini termasuk yang akan spesial. 3, yang ketiga yang nanti ketika di padang mahsyar yang tidak ada naungan, tapi dia dinaungi oleh Allah secara khusus, adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid. Ingat aja ke masjid, kangen ke masjid, betah di masjid, gak tahu gimana, jauh dari masjid tuh menderita. Berbahagialah bagi yang hatinya senang ke masjid. Apalagi lelaki yang tidak ke masjid namanya apa? Bukan tidak ke masjid aja ya. Masalah laki solehah. Lelaki ke masjid. Akhwat kalau nanti suaminya tidak mau ke masjid aja, ini ciri-ciri kurang baik. Karena salah satu ciri kemunafikan akhlak itu adalah selain malas berat sekali untuk sholat,
juga malas ke masjid. Harusnya kita ke masjid seperti ikan di dalam air, senang aja ke masjid tuh. Nah ini ciri-ciri nih orang yang bakal dijaga Allah nanti kalau kita sudah meninggal, kita dikumpulkan di tempat yang tidak ada naungan selain Allah yang menaungi. Ayo ke masjid, makin jauh dari masjid makin bagus, langkahnya makin banyak, perjuangannya makin berat. Adik-adik di sini di mana-mana masjid, tapi ya tetap berat aja. Ada yang naik sepeda kuat 200 km, ke masjid 200 meter gak kuat itu. Ada yang jogging 10K 10 km kuat lari, kuat tidak berhenti. Ke masjid 100 meter enggak kuat. Ada yang kerja kantornya jauh dari Cibubur ke Jakarta, kuat nyetir itu, kuat naik motor. Ke masjid 50 meter enggak kuat. Memang perjalanan terberat, terjauh itu ke masjid. Makanya para pecinta masjid itu salah satu ciri itu. Kalau orang sudah tertambat ke masjid, senang ke masjid dengan ikhlas ya, bukan untuk sibuk posting, ria. Nah, insya Allah itu salah satu ciri keberuntungan. Akhwat maksudnya. Nanti kalau mau cari suami, cari pecinta masjid, insya Allah akan menjadi orang yang banyak ditolong Allah dalam menghadapi hidupnya. Apakah setiap yang ke masjid pasti cinta masjid? Saya mau itikaf sebulan. Kenapa? Kontrakan habis. Itu beda ya. Saya mau itikaf kenapa? Istri ngambek wae. Itu beda. Itu namanya, kalau toh itikafnya beneran ya bagus, tapi kalau hanya lari dari kenyataan. Ada juga yang ingin jadi DKM, kenapa? Supaya nggak dicurigai di kantor. Mudah-mudahan kalau kepilih jadi ketua DKM nggak ada yang curiga kalau dia berbuat tidak baik di kantor. Itu juga tidak baik. Harus ikhlas ya, mencari ilmunya harus ikhlas. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini jangan ngebayangin, dua orang ini SMP dengan SMA saling mencintai, bukan itu. Ini yang sejenis, sejenis, jangan error hadirin. Jadi ini persahabatan, ya persahabatan yang ikhlas. Kan suka ada tuh sahabat, tapi hati-hati persahabatan ini yang asli itu adalah persahabatan yang senangnya melakukan apa yang Allah sukai. Kalau ketemu karena Allah, kalaupun berpisah karena Allah. Jadi ini sahabat sejati, bukan cinta beruk, cinta babon, cinta gorila, cinta monyet, bukan begitu. Aku mencintaimu karena Allah. Ini teh kelas 2 SMP. Papi akan menantimu. Lebay, itu bukan cinta, itu mah syahwat, bukan cinta ya. Cinta yang asli kalau nanti udah nikah, kalau laki perempuan, kalau belum mah ujian cintanya. Artinya persahabatan yang benar-benar ikhlas, yang ingin sahabatnya itu bahagia, mulia dunia akhirat, dan semua itu hanya bisa di jalan Allah. 5,
Jadi persahabatan yang tulus itu bisa membawakan kebaikan di akhirat nanti. Sebetulnya ada syarahnya nanti kalau dibaca lebih lengkap ya. Ini asal tahu saja dulu. 5. Seorang lelaki yang diajak berbuat maksiat, perbuatan tidak baik, zina, oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Ini artinya begini hadirin, godaan pasti ada. Nah, yang berat adalah seorang lelaki digoda oleh yang jelita, cantik jelita dan titik-titik ya. Kemudian kedudukannya lebih tinggi, tapi dia tidak. Saya takut kepada Allah. Nah, karena kan di dalam ilmu nauzubillah ya, ilmu maksiat itu, misalkan pemerkosaan atau apa, itu pasti ada yang dominannya. Ada yang dominan mengalahkan yang lemah. Nah, sekarang yang dominannya adalah yang dalam hal ini adalah wanita itu udah punya kedudukan, kekuasaan, kemudian cakep lagi, menginginkan lelaki, ngegoda lelaki itu ya seperti zaman Nabi Yusuf lah ya, istrinya penguasa, cantik dan menggoda Nabi Yusuf, tapi takut ke Allah, tidak mau. Nah, ini termasuk godaan yang sangat besar dan ini sangat dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau wanita digoda oleh lelaki ganteng, banyak uang, pintar, berkuasa, ngajak berbuat maksiat? Saya kira sama. Kalau tidak, saya takut kepada Allah, saya tidak mau disentuh oleh yang tidak halal. Takut kepada Allah itu sangat bernilai tinggi. Orang tidak mau berbuat maksiat karena takut ke Allah, Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang sangat spesial di akhirat, di yaumul akhir nanti dilindungi. Yang keenam, siapa nih yang bersedekah dengan satu sedekah ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Ini kiasan ya. Nah, dia selalu bareng, setiap mau sedekah dimasukin dulu saku. Bukan begitu, tapi saking puas hanya dengan Allah yang tahu, jadi tidak ribet. Sedekah penuh dengan kerahasiaan. Makanya sedekah boleh ada yang ketahuan orang, boleh dengan niat memotivasi, niat dakwah, niat memberi contoh. Tapi harus lebih banyak lagi sedekah yang sembunyi-sembunyi. Orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, puas, hanya Allah yang maha tahu, ini selain di dunianya bahagia, karena makin ikhlas makin bahagia, di akhirat akan ketahuan tuh, dia dinaungi, beliau dinaungi oleh Allah. Makanya berat sebetulnya yang punya medsos dan gatel setiap amalnya ingin diposting ya. Hati-hati, hati-hati. Boleh ada yang diposting, tapi lebih banyak lagi yang rahasianya. Yang ke berapa? Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Nah, ini jadi misalkan sepertiga malam terakhir seperti tadi ya, nggak ada siapa-siapa, dia cari tempat menyendiri, terus ingat ke Allah, ya Allah, wahai yang maha menatap,
Wahai yang maha baik, wahai Allah yang maha penyayang, Engkau maha agung ya Allah. Engkau yang menciptakan diri ini, Engkau yang mengurus setiap saat. Walaupun Engkau tahu saya banyak lupa kepadamu, tapi Engkau tetap memperhatikan. Berlinang air mata. Ya Allah, Engkau tahu saya banyak dosa. Mata saya berlumur dosa, pikiran saya bergelimang dosa, telinga, mulut, astagfirullah. Tapi Engkau tetap menutupi. Engkaulah yang memberi kesempatan hamba bisa tobat. Terima kasih ya Allah, terima kasih wahai yang maha baik. Wahai pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi yang maha hebat. Engkaulah yang maha agung, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sampai berlinang, ingat ke Allah, ingat karunia Allah, ingat dosa ke Allah. Nah itu salah satu tuh. Makanya kalau sepertiga malam terakhir jangan dihabiskan dengan sholat semuanya. Bagusnya di penghujungnya itu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enak hadirin zikir tuh, pelan, tidak usah direkam, sepi. Ada lagi tekniknya kalau mau pakai headset, maksudnya supaya lebih jelas suaranya, karena dijaharkan pelan itu enak. Tidak wajib pakai headset. Pulang dari sini beli headset. Kenapa kamu nggak zikir, nggak punya headset? Hati-hati nih kalau nanti punya pendamping hidup dan sering menangis di penghujung malam. Itu ciri-ciri tuh, ciri-ciri orang-orang yang spesial di sisi Allah. Menangis karena apa? Menangis kepada Allah. Satu, menangis karena ingat dosa. Dua, menangis karena syukur atas nikmat. Tiga, menangis karena ingat takjub wajilat qulubuhum, ingat takjub kepada kemahahebatan Allah, maha baiknya Allah. Ada juga tangis rindu. Ada yang nangis itu rindu kepada Allah. Ya Allah, saya rindu kepadamu. Ya Allah maha baik, menciptakan kita, ngurus kita setiap saat. Jangan dianggap remeh hadirin, karena tidak banyak orang-orang spesial seperti itu. Ada juga yang nangis tapi ingat masalah. Ada nangis ingat hari ini jatuh tempo. Ada ya, tapi nangis-nangis karena masalah lebih rendah dibanding nangis karena ingat Allah. Dan sembunyi-sembunyi ya. Jadi kalau kita nangis tidak usah kita sisakan air matanya supaya orang lain tahu, apalagi didramatisir. Ya Allah, kok nggak ada yang dengar nih? Ya Allah, senang orang lain tahu kita lagi nangis, senang orang lain tahu kita di khusyuk, itu udah acting. Jangan ya. Semua yang ingin dekat dengan Allah harus asli, jujur hanya karena Allah.